Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding sanak semua sebataan di seluruh penjuru Indonesia. Hari ini konten lagi, terus ada yang mau kita rubah ya, karena evaluasi berapa tahun ini ya. Jadi seperti teman-teman lihat di konten sebelumnya, saya ada ngedekan hasil anakan sendiri di beberapa jenis. Ada Ocadia, Cinemis, terus juga Yellow Belly, dada putih dan damer. Di dada putih, dada merah ya, damer, dada putih, daput di B, dan juga di apa lagi, map ya, termasuk juga map. Tidak ada masalah muncul di jenis Ocadia jenis Cinemis ya, kira-kira masalah apa. Dan ini juga harapannya tidak terulang oleh teman-teman yang lagi melakukan pembesaran buat baby pada jenis ini. Oke, jangan kemana, tetap terus stay tune di channel Juragan Curah. Oke, masalah yang terjadi di beberapa jenis yaitu ada di dua jenis, yaitu jenis Ocadia dan Cinemis ya. Seperti teman-teman tahu, Ocadia dan Cinemis itu memiliki ekor panjang. Dari atas itu ekornya sudah panjang ya. Terus kalau kita mau keepnya bagus, settingannya tempatnya bagus, maka ini akan bisa bertahan sampai gede seperti ini. Ini yang tetasan tahun kemarin, teman-teman. Nah, seperti ini. Yang jadi masalah, kalau jenis ini kita campur juga dengan jenis lain ya. Untuk Ocadia sendiri sebenarnya tidak terlalu agresif ya, misalnya sesama Ocadia, tapi mungkin baby masih ya, tapi sama jenisnya tidak terlalu. Saya juga sudah coba dengan indukan ngasih makan protein hewani, contohnya kayak keong, lalu juga ayam, potongan ayam. Mereka tidak terlalu agresif buat makan daging, jadi memang lebih agresif kalau digabung dengan jenis lain yang nyerang di bagian ekor, karena bagiannya kecil dan jadi dikira cacing. Alhasil, karena evaluasi dari tahun kemarin, saya sebenarnya ngikip ada berapa banyak ya, tapi yang terjadi masalah ada sekitaran hampir 15 ekor saya ngikip. Yang jadi masalah adalah ada beberapa jenis yang jadinya seperti ini tuh, jadinya seperti ini. Ini kemarin perkiraan saya yang nyerang adalah di jenis dada putih. Nah, karena pas ada dada putih dia masuk ke dalam. Saat itu saya gabung kolam yang buat pembesaran di jenis Ocadia, Cinemis, gabung juga dengan dada putih dan Yellow Belly. Nah, ternyata banyak, ada beberapa ekor yang hasilnya tail tip ya. Nah, ini dia. Ini jantan ya teman-teman. Dari kerapasnya ini kerapas jantan. Nah, ini dia tail tip 2, sempat ada berapa yang di kolam tadi, yang di kolam sudah sempat ada dimasukkan. Nih 3 terus 3 ada sebenarnya, kayaknya kemarin sempat ngitung ada 5 atau 6 yang tail tip parah seperti ini. Tuh, ekornya tinggal sedikit. Kita kemarin saya juga masih tanda tanya apakah yang tail tip parah seperti ini, walaupun kloakanya masih ada, apakah masih bisa reproduksi apa tidak. Nah, cuma sebenarnya ya pertama tidak enak dilihat ya. Yang kedua emang khawatirnya tidak efektif atau tidak bagus buat reproduksinya, karena emang posisinya kan nelor segala macam kan di sini. Nah, kalau ekor tail tip parah seperti ini mengganggu. Nah, tahun ini saya juga sempat membesarkan, jadi kemarin tahun kemarin sempat dapat 15 ekor yang saya gedekan. Tahun ini sudah saya ngakip ada sekitar 4 ekor, 2, 3, 4. Ini alhamdulillah dia masih bertahan ekornya, rata-rata nih dia. Cuma ini sempat kejadian yang satu, nah ini dia, yang ini sempat kejadian digigit juga ekornya sama Yellow Belly, karena emang tahun ini saya hanya gabung sama Yellow Belly karena kejadian kemarin digigit sama dada putih. Ternyata sempat juga tail tip tuh, yang 3 aman, jadi saya pisahkan. Nah, hari ini
hari ini agenda kita adalah kita kepingin bikin kolam sendiri untuk bikin khusus Ocadia sama Cinemis. Untuk Cinemis saya hanya punya satu, jadi tahun kemarin cuma sempat ngikip satu, karena ini Cinemis perdana kemarin yang berhasil saya tetaskan. Jadi biasanya buat kenang-kenangan bisa netaskan, saya keep yang pertama. Ini juga sempat tile tip kemarin, cuma ini masih panjang ya, tile tip dikit ya. Nah, jadi kita hari ini mau bikin kolam khusus si Ocadia dan Cinemis. Masalahnya semua space kolam sudah habis ya, terus mau saya bikin model yang belakang nggak cukup karena emang jumlah size nya sudah lumayan gede-gede. Jadi sudah ada yang size nya seperti ini. Nah, masuk di size sekitaran 13 cm ya, 13-14 cm ya, bahkan ada yang sudah 15 cm. Jadi kalau kita masukkan bikin kolam kayak gini lagi, mulai box-box seperti ini, yang pertama airnya cepat kotor, yang kedua ya dia tidak leluasa buat gerak. Jadi solusi salah satunya ialah kita mau bongkar kolam. Masalahnya kalau bongkar kolam biayanya belum ada. Jadi saya mau coba, rencananya ada kolam yang kemarin kita pakai buat Monbi. Teman-teman lihat yang sudah kita kasih lapisan anti air waterproof. Nah, terus sekarang kita mau setting buat Ocadia. Oke. Nanti prosesnya mungkin tidak akan sempat ini karena susah. Biasanya saya kok kerja buka baju segala macam, tidak enak. Jadi nanti hasilnya saja yang langsung ditayangkan di sini. Oke, jangan kemana, terus stay tune di channel Juragan Purah. Oke, teman-teman, sudah dipisahkan antara si Ocadia yang kemarin kita taruh di sini Ocadianya. Nah, sekarang kita akan fokuskan di sini untuk jenis untuk pembesaran yellow belly dan quarter. Ini dia sudah ini ya, sudah ada. Ini ada beberapa yellow belly yang tetasan tahun kemarin, contohnya yang ini ya, ini tetasan tahun kemarin. Agak lambat besarnya, makanya padahal saudaranya yang lain sudah gede, kemungkinan besar sih perkiraan jadinya jantan. Nah, ini yang tetasan tahun ini. Ini ukurannya sama kan, sama yang tetasan tahun kemarin, makanya ini kepikiran sih jadinya jantan, agak lambat karena begedenya. Nah, ini juga ini sama, ini tetasan tahun ini juga tetasan tahun ini. Nah, ini cakep padahal ini. Nah, kalau udah dimasukkan di sini, sudah jadinya bulu ini. Padahal ini hasilnya cakep warnanya tuh, teman-teman saya lihat. Jadi hybrid ini malah jadinya cakep tuh. Ini 2, 3 lagi, ada 3. Nah, ini dia nih, lihat hybrid. EB aslinya, EB purnya malah gelap. Nah, ini dia, ini EB pur, ini EB purnya gelap. Ini untuk tahun ini juga. Nah, yang ini quarter yang kemarin sudah kita review. Terus juga ada map yang tetasan tahun ini juga. Nah, dia ada 2, dapat 2 ya. Kalau dari 4 telur cuma bisa berhasil lepas 2. Nah, ini dia. Jadi mau kita letakkan di sini juga. Insya Allah untuk kalau sudah size seperti ini aman ya dari serangan tikus. Jadi kita akan lepas dulu dia, untuk kita migrasikan ke kolam sini. Resikonya emang gitu teman-teman. Jadi kalau kita gabungan sama si Ocadia atau Cinemis, karena karakternya beda ya, jadi peluang untuk si Ocadia digigit ekornya gede sama mereka ini. Nah, ini cakep nih. Ini hybrid cuma dapat len kepalanya Rio ya. Kepala saya nggak punya Rio, cuma dia karena hybrid ya, jadi emang ininya dapat lainnya kadang-kadang ya dapat yang aneh gitu. Ini sebenarnya kemarin dapat 2, cuma satunya nggak pas sakit, jadi nggak selamat. Nah, yang ini yang netas duluan, malah ini yang selamat. Ini kemarin padahal di hari awal kecil, gede sedikit sudah saya lepas di sini. Ini blueberry
babinya. Ini yang ratusan tahun kemarin. Ini tinggal si kotor yang kita ambil. 5, 6, 7, 8. Oke, masih juga. Ini yang paling kecil nih kotornya. Kemudian pas saya pisahkan juga karena khawatirnya dia kalah makan sama yang lain, makanya pertumbuhannya agak lambat. Nah, kayak gini kan agak renggang kalau nggak dicampur sama Okadia. Karena nanti yang yellow belly yang tertahan tahun ini itu juga tidak lama lagi, paling juga gede lagi, makanya kita memasukkan di sini lagi. Makanya harus diakali cepat buat bisa muat banyak. Nah itu sudah mulai penuh, kita matikan dulu kerannya. Jadi teman-teman, generasi yang tahun ini lumayan banyak, nah makanya harus cepat diakali buat kita taruh di kolam outdoor. Nah kalau emang perhitungannya tepat nih, akhir tahun ini mungkin bisa dapat lagi yellow belly. Atau kalau persiapan di awal tahun depan, yang pasti ya di awal tahun depan untuk persiapan dapat baby yellow belly lagi. Nah, ini yang netasanya masih umuran sebulan sampai 3 bulan. Yang ini iya nih, sebulan 2 bulan lah. Yang ini sudah 3 bulan up ini, lumayan besarnya cepat. Nah ini si Okadia yang akan kita pindahkan lagi nanti. Kita sudah pindahkan. Jadi ini yang tadi yang awalnya ditaruh Okadia di sini ya, ini kolam yang emang di setting buat pembesaran. Sekarang kita sudah alih fungsikan buat jenis quarter dan yellow belly. Ada juga map 2 ekor ya, jadi ada 3 jenis. Sebenarnya bukan 3 jenis sih, karena quarternya ada beberapa jenis. Nah kita fungsikan. Nah itu juga teman-teman sudah lihat, ini dibikin tahun kemarin, cuma sudah berapa kali saya tambal kebocor gitu ya, karena yang bikin adalah tukang kolam abal-abal ya, jadi hasilnya juga abal-abal. Oke, yang penting masih bisa difungsikan, tapi karena khawatir nanti terjadi taltip lagi, jadi kita hanya fokuskan untuk jenis-jenis silinder ya, diantaranya quarter dan trichemis. Teman-teman, akhirnya kolamnya sudah jadi. Sebenarnya kolamnya sudah jadi emang di awal, cuma kita tambahin ini ya, jadi ditambahin seng, karena kemarin sudah tes ternyata Okadianya manjat. Nah, jadi sengaja tambahin ini supaya tambah seng kan dia belicin, jadi supaya nggak bisa manjat. Nah itu di bagian sudah kita bikin keliling. Di bagian atas juga kita kasih lakban karena emang tajam, udah sempat luka berapa kali. Nah ini dia, ini sudah tes juga, kita masukkan yang Okadia yang paling gede, anakan yang pesan tahun kemarin. Dia sempat muter aja ke atas. Nah, sekarang kita akan pindahin yang lainnya juga ke dalam sini. Nah kita bisa isi. Cuma masanya resikonya setelah dibikin begitu, ada bagian yang bocor ya, jadi ada PR lagi nanti di belakang. Cuma sementara nih kita biarin aja dulu. Yang penting mereka aman, tidak sempat kabur. Nah ini dia. Nah ini juga di bagian bengkel saya tambahkan begini siku ya, L, nggak tahu namanya dia apa, L atau siku. Nah ini supaya posisinya dia tidak ini sengnya tidak takutnya nanti ada kucing naik ke atas. Nah dia malah kalau ngelewatin ini malah peok ya, nanti bila dimanfaatkan buat keluarnya kabur. Jadi kita pasangin seperti ini biar ada kekuatannya, ndak peok ke belakang misalnya dinaikin kucing. Oke, kita akan ambil yang lainnya, kita campur juga jadikan satu. Kita coba rilis migrasikan yang tadi. Nah ini dia ke si Okadia, kita Cinemis ya, kita masukkan dulu sama si Okadia.
suka ya makan ikan. Saya sudah berapa kali nyoba nyeting buat dikasih ikan, ternyata nggak terlalu suka. Kecuali kita suapin. Kalau kita suapin memang dia masih senang, tapi kok disuruh ngejar sendiri kurang kayaknya. Tuh, nah itu tuh lihat. Ada ikan nilannya yang sudah koit tapi nggak diganggu. Tuh, ada yang modar ikan koitannya. Karena mungkin tadi saya masukkan air PDAM. Makanya ada beberapa yang udah mulai ada yang goyang-goyang tuh, udah ada yang mulai pingsan-pingsan. Biasanya dimasukkan air endapan, ini tadi tuh dimasukkan air PDAM. Oke, untuk hari ini sekian dulu teman-teman. Ini dia coba mudah-mudahan jadi inspirasi, tapi untuk bahan sengnya tidak disarankan ya, karena emang tajam. Tapi ini setidaknya untuk sementara, karena memang niatnya nanti ini kita kolam yang ini akan kita bongkar, kita bikin model yang kotak biasa saja ya, karena memang kalau ada masalah bikin kolam model begini, kalau ada bocor segala macam itu agak susah. Lagi pula ini apa namanya, buat nambalnya nggak bisa rata. Ini saya juga kemarin coba nambal di bagian pinggirnya ini, karena dia bagian miring begini, kita mau bikin rata susah. Jadinya kalau tidak rata bagian pinggirnya, kura-kuranya bisa manjat ke dinding. Jadi lebih baik, emang lebih efisien untuk kura-kura kolamnya dalam bentuk kotak aja. Kecuali teman-teman mau bikin begini tapi ukurannya tinggi ya, tinggi. Jadi kura-kuranya nggak bisa manjat. Oke, untuk hari ini kita sekian dulu. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.